Al-Kisah. Pada masa awal Islam, orang yang telah masuk Islam berusaha sedemikian rupa menyembunyikan keislamannya. Baginda Nabi SAW sendiri menganjurkan demikian agar mereka tidak mendapatkan kesulitan dari orang kafir. Setelah orang Islam berjumlah 39 orang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an meminta izin kepada baginda Nabi SAW untuk mendakwahkan agama secara terang-terangan. Pada mulanya baginda Nabi SAW melarang, tetapi karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an terus mendesak, akhirnya beliau mengizinkannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pun mengajak semua orang yang sudah masuk Islam untuk pergi ke Masjidil Haram. Kemudian mulailah ia berkhutbah. Itulah khutbah pertama dalam Islam. Pada hari itu pula paman baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu an masuk Islam. 3 hari kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an pun masuk Islam. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memulai khutbah, orang-orang kafir langsung menyerang kaum muslimin dari 4 penjuru. Meskipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an terkenal sebagai tokoh terkemuka dan dihormati orang masyarakat Mekah, ia tetap dipukuli. Wajah, hidung, dan telinganya berlumuran dengan darah sehingga wajahnya sulit dikenali lagi. Ia ditendang dengan sepatu, diinjak dengan kaki, dan apa yang semestinya tidak dilakukan, semuanya mereka lakukan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pingsan. Ketika Bani Taim, kabilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, mengetahui berita itu, mereka segera mengangkat tubuh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dari tempat itu. Mereka meyakini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sulit diselamatkan. Mereka segera masuk Masjidil Haram dan mengumumkan, "Hai semuanya, jika dalam peristiwa ini Abu Bakar meninggal dunia, maka kami akan membunuh Utsbah bin Rabi'ah sebagai gantinya." Dengarkan itu semua. Hal itu dikarenakan Utsbah bin Rabi'ah bertindak berlebihan dalam peristiwa pemukulan tersebut. Sampai menjelang petang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an masih pingsan. Walaupun sudah dipanggil-panggil namanya, ia belum juga siuman. Baru pada petang harinya, ia siuman. Ucapannya yang pertama kali setelah siuman adalah, "Bagaimana keadaan baginda Rasulullah SAW?" Orang-orang marah kepadanya, karena baginda Nabi SAW lah yang menyebabkan ia ditimpa musibah itu. Sepanjang hari ia diambang kematian. Begitu sadar, yang pertama kali ditanyakannya justru baginda Nabi SAW. Akhirnya orang-orang dengan kesal meninggalkannya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an masih bisa bertahan hidup. Sebelum pergi, orang-orang berpesan kepada ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu Ummu Khair, agar menyediakan makan dan minum untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ibunya menyiapkan sedikit makanan dan membawanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ibunya memaksanya makan, namun satu hal saja yang diserukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, "Bagaimana keadaan baginda Nabi SAW? Apa yang menimpa beliau?" Ibunya berkata, "Aku tidak tahu keadaan beliau." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Tolong ibu temui Ummu Jamil, saudara perempuan Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan tanyakan keadaan baginda Nabi SAW kepadanya." Atas permintaan anaknya yang keadaannya sangat memprihatinkan itu, ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pergi ke rumah Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha. Setibanya di sana, ia menanyakan keadaan baginda Nabi SAW kepada Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha. Karena saat itu kebanyakan kaum muslimin masih menyembunyikan keislamannya,
Maka Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, "Siapakah Muhammad dan siapakah Abu Bakar? Tetapi setelah mendengar keadaan anakmu, aku ikut sedih. Jika engkau mengizinkan, aku akan melihat keadaan anakmu Abu Bakar." Ummu Khair pun mengizinkannya. Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha pun pergi bersamanya. Setelah melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ia merasa tidak tega. Tanpa sadar, Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menangis sambil berkata, "Apa yang telah diperbuat oleh orang-orang jahat itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatannya." Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha, "Bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha berkata, sambil memberi isyarat dengan mata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, "Nanti dia mendengar." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir dengan ibuku." Maka kemudian Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik dan selamat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya, "Di manakah beliau?" Sayyidatina Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, "Sekarang ada di rumah Arqam radhiyallahu an." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sebenarnya ibunya ingin agar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an makan meskipun sedikit. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah bersumpah tidak akan makan sebelum bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya menanti sampai keadaan sepi, karena jika ia terlihat menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu orang-orang kafir akan menyakitinya lagi. Ketika malam telah lewat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pergi ke rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu an. Setelah bertemu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an segera memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memeluk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Keduanya menangis. Kaum muslimin yang berada di tempat itu pun menangis terharu, tidak tahan melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan hidayah untuk ibunya dan mengajaknya masuk Islam. Mula-mula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya, kemudian mengajaknya masuk Islam. Ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun masuk Islam saat itu juga. Demikianlah kisah penderitaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dalam mempertahankan iman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe serta sebarkan kepada yang lain.